Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah akan takdirkan Bapak Ibu akan berangkat. Allah akan berikan kemudahan untuk Bapak Ibu berangkat. Ya, karena kalau Allah sudah memanggil, tidak ada yang bisa menolak. Dengan apa? Berarti dengan sebuah keyakinan. Sejak lahir, Bapak Ibu, sampai dengan meninggal, itu tidak pernah berbuat salah. Ya. Ketika dia meninggal, dia menyesal. Menyesal karena dia lihat pahanya itu sangat sedikit. Padahal dia tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat maksiat. Sholat dia jalankan, puasa dia jalankan, tapi dia masih menyesal. Dia masih kuat. Apalagi kita. Terus kita, masya Allah ya, tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga mata kita, tidak bisa menjaga telinga kita. Hampir 24 jam itu ada saja yang kita lakukan yang tidak baik. Maka ketakwaan itu menjadi bekal. Ya. Dan yang terakhir doa itu wa minal amali tarqa. Amal yang engkau ridhoi ya. Nanti di kota Madinah dan sekitarnya juga di kota Mekah, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sesuatu yang hebat. Masing-masing berbeda-beda. Tapi kita berharap bahwa amal-amal ibadah itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat yang tulus. Dua, yang akan menghapus pahala itu. Riya, sum'ah. Dua. Rasul mengatakan, Allahumma hajjatan la riya biha wa la sum'ah. Ya Allah, ya Rasulullah berdoa, ya Allah, haji ini lindungi aku ya Allah dari sifat riya dan sum'ah. Riya pamer, ya. Tapi benar-benar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti hidup kita akan ringan. Jadi orang yang ikhlas itu hidupnya akan ringan. Hatinya akan terbuka, kemudian pikiran juga akan jernih dan melihat sesuatu dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini menjadi modal. Ya. Tidak hanya buat jamaah umrah, tapi kita pun juga di sini, Bapak Ibu. Niatkan dalam hati kita dengan keikhlasan. Wa tazawwadu fa ini Siti tidak mengasih living cost-nya banyak ya. Dikasih uang tidak? Oleh Bu Siti? Dikasih tidak? Oh, ya dikasih Bu Siti ya. Itu orang Yaman tuh. Nih, orang Yaman. Ketika akan berangkat haji, dia mengatakan bekalku ini sangat kurang. Bekal. Bapak Ibu, masya Allah. Jangan berpikir seperti itu. Ya, walaupun harus punya bekal. Jangan berpikir seperti itu. Pokoknya di sana jangan hitung uang, terus kemudian mau belanja apa, gitu. Biasa pikirnya begitu. Hari pertama, hari kedua, apa ya pesanan si ibu ya, pesanan siapa gitu ya Bapak Ibu. Tapi bekal yang baik itu adalah ketakwaan. Maka akan mudah nanti untuk menjalankan semua. Tempatnya ada jamaah dekat sekali antara hotel dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau lihat dari jendela itu langsung pelataran Masjid Nabawi. Tapi sholat
isyanya ketinggalan, sholat asarnya ketinggalan. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu tidak memiliki azam yang kuat untuk melakukan kebaikan di Madinah. Ya. Walaupun mungkin nanti Bapak Ibu, kalau di sini kita menunggu ada dan menunggu iqomah mungkin. Tapi kalau di sana, ya lebih dulu berangkat untuk ke Masjid Nabawi dan berangkat ke Masjidil. Jangan sampai sholatnya di depan WC, ya, atau sholatnya di tengah jalan. Tapi sholatlah masuk ke dalam Masjidil Haram. Walaupun sebagian orang mengatakan baik di dalam Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram tetap itu termasuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi kuatkan kita untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Apa yang kita mudahkan? Niatnya. Tolong perbarui niatnya. Dan yang terakhir, jauhi kemaksiatan. Ya, jauhi kemaksiatan. Apa yang paling banyak kemaksiatan yang tidak terasa oleh kita? Kita sering bersuudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Ini yang tidak terasa. Karena kalau sudah bersuudzon kepada Allah, ini berarti menganggap Allah itu tidak maha suci. Kalau kita menganggap ada kekurangan di dalam takdir Allah, itu berarti kita tidak sabbihis marobikal a'la. Karena orang yang mensucikan Allah itu berarti kita yakin bahwa Allah itu tidak ada kekurangan apapun. Kemaksiatan itu sebenarnya kita anggap bahwa Allah itu bukan maha suci. Bapak dan Ibu, kalau kita terus-menerus dengan kemaksiatan, maka hati ini akan tertutup, terkunci. Dan kalau sudah terkunci, maka susah bagi kita untuk bisa membukanya. Ciri-cirinya apa? Dia akan selalu menganggap sungguh tidak baik. Dia akan malas untuk membuka Al-Quran. Dia akan terlena dengan keadaan. Dan dia tidak berusaha untuk mengambil yang terbaik. Itulah mungkin untuk Bapak dan Ibu